Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliani dengan NIM 6422059 dari kelas 644A37. Saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang pendugaan parameter untuk memenuhi nilai UTS Statistika Probabilitas yang dibimbing oleh dosen Pak Slamet Haliwinarong, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Dwi Apriliani, dengan NIM 6422059 dari kelas 644A37. Yang pertama ada pengertian dari pendugaan parameter. Pendugaan menurut Fitriah tahun 2015 adalah proses menggunakan sampel statistik untuk menduga hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Dan menurut Unindra tahun 2012, pendugaan parameter adalah pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh, acak, atau bisa disebut dengan sampel. Selanjutnya ada tujuan pendugaan parameter. Tujuannya yaitu penyajian hasil pendugaan tentang nilai parameter populasi yang didasarkan pada data sampel. Sebaliknya, pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan pilihan terhadap tindakan-tindakan alternatif dalam masalah pengembalian keputusan secara statistik yang berdasarkan hasil sampel. Menurut jenisnya, pendugaan parameter itu terbagi menjadi 3, yaitu pendugaan rata-rata, pendugaan proporsi, dan pendugaan varians. Menurut Rahmat tahun 2012, pendugaan rata-rata atau MIM merupakan pendugaan mengenal parameter yang sebenarnya berdasarkan informasi pada suatu rata-rata sampel. Yang kedua ada pendugaan proporsi. Pendugaan proporsi itu proses yang menggunakan sampel statistik untuk menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Yang ketiga pendugaan varians, yaitu proses yang menggunakan sampel statistik untuk menaksir hubungan parameter populasi varians yang tidak diketahui. Biasanya diselesaikan dengan menggunakan varians sampel sebagai pendugaan varians populasi. Berikut contoh soal tentang pendugaan parameter rata-rata. Sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan diameter menyebar mengikuti distribusi normal yang standar deviasinya 0,02 mm. Sehingga di sini dituliskan standar deviasinya itu disimbolkan dengan delta, sehingga delta ini kita ketahui 0,02. Diambil sampel acak 4 buah baut untuk suatu pemeriksaan. Sampel acak kita simbolkan dengan N, sehingga N-nya kita tulis 4. Ternyata rata-rata diameternya sebesar 24,98 mm. Untuk rata-rata diameter kita simbolkan dengan X bar, sehingga X bar-nya kita tuliskan 24,98. Buatlah pendugaan parameter rata-rata jika tingkat kepercayaan 98% bagi rata-rata baut. Tingkat kepercayaannya kita tulis 98%. Sebelum melanjutkan pengerjaan soal, kita mencari nilai alfanya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 1 dikurang alfa sama dengan tingkat keyakinan, sehingga kita tulis 1 dikurang alfa sama dengan 98%. Alfa sama dengan 1 dikurang 98%, sehingga mendapatkan hasil 2%. Kita ubah menjadi angka desimal, yaitu 0,02. Untuk mencari nilai Z, yaitu dengan menggunakan cara alfa dibagi 2, yaitu 0,02 dibagi 2, sehingga mendapatkan hasil 0,01.
Untuk langkah penyelesaiannya, kita menuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu X bar dikurang Z alfa per 2 dikali delta per akar N kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan X bar ditambah Z alfa per 2 dikali delta per akar N. Kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu X barnya kita ketahui 24,98 dikurang Z alfa per 2 nya kita tuliskan 0,02 per 2 dikali 0,02 per akar 4 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 24,98 dikali Z 0,02 per 2 dikali 0,02 per akar 4. Selanjutnya kita tulis kembali 24,98 dikurang Z 0,01 dikali 0,01, yaitu akar 4 itu kan sama dengan 2 ya, jadi kita tulis 0,01. Lalu selanjutnya kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan mu. Kita tulis kembali X barnya 24,98 ditambah Z 0,01 dikali 0,01. Yang membedakan antara rumus yang depan dan belakang adalah di pengurangan dan penjumlahannya. Sebelum kita melanjutkan atau menyelesaikan soal, kita mencari nilai Z-nya terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan 0,5 dikurang 0,01. Nilai 0,5 didapatkan dari kurva. Kurva itu bernilai 100%, sehingga sisi kanan 50% dan sisi kiri 50%. Dan kita ubah menjadi angka desimal, yaitu 50% menjadi 0,5. Sehingga kita tuliskan di sini 0,5 dikurang 0,01, yaitu dari alfa per 2. Sehingga kita mendapatkan hasil Z-nya itu 0,49. Kita cari di dalam tabel 0,49. Kita mendapatkan di kolom 3 baris ke 2,3, sehingga kita tuliskan 2,3 ditambah 0,03. 0,03 itu didapat dari kolom 3, yaitu 3 itu artinya 3%, sehingga kita ubah menjadi angka desimal, hasilnya 0,03. Kita tambahkan dan mendapatkan hasil 2,33, sehingga nilai Z-nya sudah kita ketahui, yaitu 2,33. Setelah kita mengetahui nilai Z, kita bisa melanjutkan pengerjaan soal atau penyelesaian soal. Selanjutnya kita masukkan kembali angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus, yaitu 24,98 dikurang 2,33 dikali 0,01 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 24,98 ditambah 2,33 dikali 0,01, sehingga hasilnya yaitu 24,9567 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 25,0033. Sehingga dengan tingkat keyakinan 98%, rata-rata diameter baut antara 24,9567 sampai 25,0033. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, thank you so much.